Kita dengarkan tuntunan Allah dan Rasulnya yang akan kami sampaikan berkaitan dengan surah Al-Ma'un. Ada 3 kesalehan dalam hidup kita. Ada berapa? 3. Kesalehan yang pertama namanya kesalehan pribadi atau individual. Yang kedua kesalehan sosial. Yang ketiga kesalehan gaya hidup. Jadi kesalehan pribadi berkaitan dengan ibadah sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita beribadah, itu urusan kita dengan Allah, tidak ada kaitan dengan orang lain. Tapi akan sia-sia kesalehan ini kalau tidak dibarengi dengan yang kedua, kesalehan sosial. Jiran harus kita perhatikan, tetangga harus kita hormati, karena banyak orang sholat dia rajin tapi tetangganya miskin, tetangganya duafa, dia menutup mata, menutup telinga, dia tak peduli. Belum selamat dunia dan akhirat orang seperti itu. Jadi harus 3-tiganya ini kita terapkan. Kesalehan pribadi itu ibadah masing-masing, tapi yang kedua kesalehan sosial ini harus juga kita perhatikan. Anak yatim harus kita lihat, orang-orang miskin, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, berbagilah kepada orang-orang miskin dan juga anak yatim. Kalau yang wajib namanya zakat mal sekali setahun. Kalau yang untuk diri kita namanya zakat fitrah, itu pun sekali setahun. Hanya sekitar 30.000 sampai 35.000 kalau untuk wilayah Payakumbuh berjiwa. Siapa yang hidup di bulan Ramadan, dia wajib bayar zakat fitrah. Kepada siapa yang akan kita berikan? Kepada fakir miskin. Maka inilah kepedulian sosial yang disebut dengan kesalehan sosial. Yang ketiga ada namanya kesalehan gaya hidup. Yang disebut gaya hidup bagi laki-laki dengan memanjangkan jenggot, dengan pakai kopiah, pakai peci, pakai sorban, dia pakai sarung, pakai gamis. Kalau yang perempuan dia pakai hijab syar'i, kadang-kadang ada sebagian yang pakai nikob, pakai cadar. Itu gaya hidup. Kalau dia tidak peduli dengan sosialnya juga keliru, apalagi kalau dia tidak beribadah atau kesalehan pribadi. Karena banyak di antara kita umat Islam di kampung-kampung ini di bulan Ramadan gayanya gaya-gaya ustaz, tapi tidak pernah sholat. Karena dia beli peci lebaran, lobe untuk lebaran, baju koko untuk lebaran, kan dipakai hanya pas lebaran. Itu gayanya adalah gaya orang soleh, namanya gaya hidup. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak beribadah, percuma. Maksudnya Bapak-Bapak sekalian, ketiga kesalehan ini harus tetap seiring, harus selaras. Kesalehan pribadi kita itu urusan dengan Allah. Kesalehan sosial kita berkaitan dengan masyarakat luas. Kesalehan gaya hidup kita itu masyarakat kita beda-beda. Ada yang terbiasa pakai kain sarung, yang laki-laki, yang perempuan pakai jilbab, ada yang terbiasa pakai gamis, kan? Cuma jangan dipakai kalau memang tidak layak untuk kita. Jangan dipakai kalau tidak pas untuk badan atau untuk penampilan. Misalnya Bapak Ustadz pakai sarung, pakai baju koko, pakai batik, pakai sorban, memang seorang Ustadz harus begitu. Atau berpenampilan mendukung. Kan gak mungkin Ustadznya datang kemari pakai celana jeans, pakai kaos oblong, terus pakai helm, pakai rebel. Kan gak mungkin ceramah begitu, kan? Mungkin anak-anak akan heran, ini Ustadz gila nih, dia agak stres jadi ditengok, kan? Masa ceramah pakai helm, kan? Pakai helm, kan dibukanya helm. Yang preman juga begitu, jangan pula berpenampilan ustaz. Datang dia ke masjid, pas di hari raya kan baju orang kan agamais atau religi semua, kan? Dipakainya pakai gamis, pakai jubah, dipakainya sorban di kepala, pakai lobe, dia datang dia ke masjid. Tiba-tiba hujan, yang biasa imam tak datang, jadi gawat. Ini gimana ini?
Imam kita nggak datang karena hujan. Jadwal siapa ini? Oh, jadwal Ustaz Edi Hasan. Oh, dia nggak datang. Siapa yang bisa gantikan? Nggak ada yang berani maju ke depan. Datang kawan tadi, dia preman, tahu di badannya udah full penuh kan, dia juga preman. Kebetulan datang pakai gamis, dia pakai jenggot, lobenya sudah dipakai. Apa katanya? Awas kamu, awas. Anggona sudah tunggu imam autusi. Butimon kan? Maju dia sholat, sok-sokan, sok pamer bacaan, dibacanya oleh surah Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Mantap irama. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum wa la ana. Sudah 5 menit bolak-balik aja begitu kan? Wala antum wala ana wala ana wala antum. Bapak-bapak juga enggak hafal, ibu-ibu sudah pusing ini. Oh Tuhanku, hentikan peruku. Oh nangis di mana-mana kan? Apa lagi ini mau ruku, ini bolak-balik sudah 5 menit. Wala antum wala ana. Imamnya sudah mau nangis. Bukan karena siri ayatnya, tak tahu dia sambungnya. Untunglah ada ini kan yang sudah hafal surah Al-Kafirun. Wah, dipancing anak-anak ini dari mana? Lakum dinukum, kata anak-anak ini baru ingat imam tadi, preman tadi yang pakai baju ustaz tadi kan, diingatnya sama pokoknya. Lakum dinukum waladdallin. Oh, ini kan? Jadi ini penyebabnya orang dia berpenampilan tidak sesuai dengan ilmu. Banyak orang rajin sholat tapi dia tidak peduli kepada yang miskin dan anak yatim. Ini yang Allah singgung dalam surah Al-Ma'un. Apa sebabnya mereka tidak peduli? Karena sholatnya bermasalah. Allazina hum an sholatihim sahun, allazina hum yura'un. Karena dalam sholatnya dia riya, dia ibadah ini untuk pamer, untuk dipuji orang, untuk disanjung orang. Ada juga ini cerita juga pernah kejadian di dalam masjid itu, ada imam yang sudah tua, dia biasanya pakai kain sarung. Tiba-tiba di bulan hari raya ada yang ngasih gamis, ada yang ngasih jubah, dipakainya lah jubah ini untuk solat hari raya. Malamnya dipakainya juga untuk solat maghrib, solat isya, pakai jubah dia solat. Biasanya pakai kain sarung, tiba-tiba pakai gamis kan? Pulang dari solat isya, hujan turun, dia lari-lari pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia gantungkanlah jubahnya ini di tempat gantungan jubah atau gamisnya. Lalu pun dia tidur. Di pagi hari mau solat subuh, dia bangun udah terlambat, azan sudah dikumandangkan. Buru-buru dia ambil jubahnya yang tadi malam digantungkan itu. Sampai di masjid, dia beriman di sholat, sholat lurus dan rapat. Makmum ketawa ketiwi, hahaha. Ibu-ibu penasaran, diintip dari tirai. Ketawa ibu-ibu ini, kakak. Barulah imam ini sadar, kenapa ini orang ini ketawa, dipikirnya. Ditengoknya badannya, rupanya daster ini yang dipakainya kan. Warna pink yang pakai renda pula di bawah kan, udah koyak di belakang. Dari itulah, kalau kesalehan individu kita jaga, kesalehan sosial juga kita perhatikan, maka kesalehan gaya hidup itu akan mengikut. Jangan cuma penampilan yang kita jaga, ibadah kurang, sosial kita juga bermasalah. Maka Bapak Ibu sekalian, di akhir Ramadan ini, bagi yang Allah lapangkan rezekinya, berbagilah kepada fakir miskin dan anak yatim, lewat zakat, lewat sedekah, lewat hadiah. Bagi yang Allah sempitkan rezekinya, mungkin tidak sehebat atau sebanyak orang lain, maka bersabarlah ketika orang lain memberimu sedekah, memberimu zakat. Doakanlah yang memberikan itu, karena dia sudah berusaha untuk beramal ibadah dengan memberikan sebagian hartanya kepadamu, maka balasannya adalah dengan mendoakan mereka agar sehat-sehat juga dilapangkan oleh Allah rezekinya. Hanya itu yang bisa kita lakukan sesama umat Islam. Yang kaya memberi, yang miskin mendoakan.